Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Para jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Maka selain mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa, hukum-hukum berpuasa dan yang lainnya, maka kita juga perlu untuk mengingat kembali apa-apa saja yang bisa merusak pahala kita, sehingga puasa yang kita harapkan ini kita dapat meraih pahala yang sangat banyak, akhirnya menjadi berkurang pahalanya, bahkan bisa jadi ini tidak ada sama sekali. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa laysa sya'nu fil amal walakin asy'anu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Sungguhnya yang penting itu bukan hanya sekedar beramal, tetapi yang penting itu adalah menjaga pahala amalan kita itu dari hal-hal yang merusaknya dan juga menghilangkan pahalanya. Di antara yang bisa merusak pahala amalan seorang di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, yang pertama, niat yang tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berpuasa semata-mata agar kita itu menjadi orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minumnya gara-gara saya. Orang yang puasa adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan-amalan lain ketika puasa seperti bersedekah, membaca Al-Quran, maupun berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala supaya pahalanya tidak rusak oleh niat-niat yang tidak ikhlas. Kemudian yang kedua yang bisa juga merusak adalah hati yang masih kotor, hati yang masih banyak penyakitnya ketika memasuki bulan Ramadan dan tidak berusaha untuk ditata. Allah SWT merintahkan kita puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji juga begitu. Kemudian sedekah, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk menyucikan mereka dan bersihkan mereka. Jadi semua amal-amal ibadah itu tidak lain supaya hati kita menjadi bersih, untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati-hati kita dari kotorannya, sehingga ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, iri, dendam dan lainnya harus berusaha untuk kita hilangkan secepatnya. Yang ketiga yang juga bisa merusak pahala puasa adalah lisan yang tidak terkendali, lisan yang tidak terjaga. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dia tidak makan, tidak minum. Allah tidak butuh dia puasa. Terutama dosa lisan yang paling besar adalah ghibah dan berbohong. Dua hal ini harus kita jaga ketika berpuasa. Sebagaimana perkataan Qatadah, khaslatan man hafizahuma salima shaumuhu. Ada dua hal yang jika dijaga maka puasa seorang akan selamat dia. Yang pertama, al-ghibah wal kadhib, ghibah. Yang kedua, berbohong. Abul Aliyah rahimahullah taala beliau mengatakan, as-shaim fi ibadatin ma lam yaqtab. Seorang yang berpuasa akan terus-menerus berada di dalam ibadah selama dia tidak menggibah orang lain. Kemudian yang keempat yang bisa merusak pahala puasa kita juga adalah al-ainuz zaighah, mata yang berkhianat, pandangan-pandangan yang tidak dijaga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan, mari kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian juga yang bisa merusak, yang kelima adalah begadang yang tidak ada manfaatnya. Begadang yang tidak ada manfaatnya ini juga bisa membuat seorang itu terlambat untuk sholat subuh. Kemudian tidak juga mendapatkan fadilah Lailatul Qadar gara-gara begadang yang tidak ada manfaatnya. Nabi SAW tidak menyukai seorang tidur sebelum Isya wal hadis ba'dahu, dan berbicara, mengobrol yang tidak ada manfaatnya setelah Isya. Kemudian yang lain juga yang bisa merusak adalah rufaqa'us su', teman-teman yang buruk, sahabat-sahabat yang tidak baik, yang ketika berpuasa, ketika berkumpul dengan mereka, terkadang mereka menyeret kita untuk berbuat ghibah atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ketika puasa nanti hendaknya kita lebih banyak berdiam di masjid dan menjauh dari orang-orang yang tidak baik. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dan para sahabatnya ketika puasa mereka lebih banyak untuk berdiam di masjid, untuk baca Al-Quran, kemudian baca hadis Nabi SAW, belajar ilmu agama dan yang lainnya. Kemudian yang juga bisa merusak pahala puasa seseorang dan juga bisa menghapuskan pahalanya, yaitu tilfas, televisi, acara-acara televisi yang tidak baik, sinetron yang menampakkan aurat, kemudian yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Maka ini juga pencuri atau perampok pahala puasa seseorang yang terbesar di zaman ini, yaitu menonton drama Korea, sinetron yang tidak Islam, yang tidak bermanfaat. Dan kebanyakan acara-acara televisi pada zaman ini menampakkan hal-hal yang tidak disyariatkan, yaitu tidak memakai busana yang syar'i, bahkan mengajarkan ini hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka ketika bulan Ramadan hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari perusak-perusak pahala puasa tersebut. Akhirnya kita mohon kepada Allah SWT agar menerima puasa kita nanti dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ini melimpahkan kepada kita pahala puasa yang sempurna. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.